Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai challenge atau ujian yang kedua. Sahabat berkah, ya, mudah-mudahan di ujian yang kedua ini Bapak Nazir bisa lolos ya. Kalau kita lihat psikologis dari sisi keuangan, maka kita akan coba uji lagi dari sisi keuangan. Kita tahu bahwa Bapak Nazir di sini memiliki kekurangan di dalam sisi keuangan. Kita akan uji lagi seberapa tangguh keimanan Bapak Nazir apabila diganggu dengan masalah keuangan. Mari. Assalamualaikum, Pak. Saya Aal, Pak. Siapa? Aal. Oh, dari mana? Ini lagi jalan-jalan aja, Pak. Lagi Bang Neduh ya? Oh, Ya. Gini, Pak. Saya dari IO, jadi event organizer gitu. Saya itu mau ngadain acara. Jadi event itu kayak ada acara musik sama bazar. Nah, bazarnya itu kayak orang jualan gitu deh, Pak. Ya, saya boleh duduk nih. Ya. Halo, Ade, namanya siapa? Salim. Namanya siapa? Ya, jadi kebetulan saya lagi nyari tempat tuh, saya ngeliat nih, Pak. Tanah ini kayaknya bagus gitu, strategis pinggir jalan. Kebetulan saya kan biasa ngadain acara event itu untuk besok nih 3 hari lagi, Pak. Mepet gitu. Saya udah dapat tempat sebelumnya, tapi ternyata dia ada kendala di perizinan. Kalau boleh tahu ini tanahnya siapa ya, Pak? ini ya saya numpang di sini. Ini yang punya tanah itu orang tuanya Bu Uli yang punya sekolah Cita Bangsa. Oh gitu, Ibu Uli ya. Ya, karena saya ngajar di sana, ya sama Bu Uli saya diizinkan untuk tinggal di sini. Oh gitu. Sama Oh jadi ini minta beliau tinggal. jadi ini bukan milik Bapak ya, Mas Manuel. Oh gitu. Jadi iya. Kemarin sih saya udah ini sih, Pak, sama Ibu Uli itu saya udah sempat ngomong 2 hari yang lalu. Cuman beliau bilang katanya sih hari ini keputusannya gitu. Makanya saya ntar juga mau coba nelpon Bu Uli lagi deh. Iya, soalnya Bu Uli juga tadi kemarin juga sibuk. Saya pas ke rumahnya itu beliau lagi pas mau keluar mau acara. Saya bingung juga, jadi padahal nih acara tinggal 3 hari lagi. Kalau misalkan saya langsung ke Bapak aja bisa nggak, Pak? Ya nanti saya itu sih, Pak, saya ada dari kami juga ada uang untuk maksudnya untuk sewa ini. Toh juga kebetulan acaranya malam, pasti Ibu Uli juga nggak tahu. Maaf, ya saya nggak bisa mengizinkan, nggak bisa melarang. Misalkan ternyata masnya deal dengan Uli gratis pun, saya nggak bisa melarang. Ataupun mungkin deal dengan bayaran seperti permintaan Uli, saya juga nggak punya hak untuk melarang. Tapi saya, iya. Pasti Bu Uli tahu atau tidak itu ada Allah yang maha melihat apa yang kita lakukan, gitu kan. Nah, sedangkan pertanggungjawaban kita itu tidak hanya saat ini, karena nanti pasti akan kita semua. Tapi kan itu cuman tempat aja, Pak. Cuman tempat izin aja, Pak. Mungkin kalau tempat saya sih mungkin ya oke aja gitu kan. Iya. Maksud saya kan kebetulan Bapak yang jagain tempat ini. Maksudnya nggak ada salahnya kalau emang Bapak juga yang ngasih izin ke kita. Karena cuma sehari aja sebenarnya, Pak. Itu pun kita nggak seharian penuh, cuman ya 5 jam atau 7 jam. Kayak gitu. Kita mulai habis asar paling. Tuh, Pak, angkat aja, Pak. Saya mau izin ngerekam ini dulu, Pak, ya. Ini coba nanti saya usahakan kedua dari bentuknya. Kebetulan tadi juga ada yang berat kalau memang Pak bisa berjalan ini mungkin Ini kenapa? mohon maaf saya belum bisa. Iya. Saya Kalau kita perhatikan di sini ekspresi dari Bapak Nasir juga gimana ya? kayak blank ya, maksudnya Uli nggak mau ngasih harga apa yang harus
saya perbuat gitu yang kan. sesuai gitu. Tapi Ali punya pikiran lain. Maksud saya kalau Bapak bisa Di dalam hatinya orang-orang yang pasrah kepada Allah saya seperti uang ini yang mungkin tadinya saya mau kasih tetap kulit, kembali saya kepada kasih Allah, dan Bapak. satu lagi apa benar seperti ini gitu ya. Ini terus Juga nggak ada yang ini tahu. ujian gitu ya. Saya juga Saya harus cuma sabar 5 nih jam seperti kan itu. kuli, saya tahu Tapi tetap orangnya sibuk juga ya Pak. diuji dengan orang yang kita sayangi atau diuji dengan keluarga yang kita sayangi pasti berat sekali. Kita akan perhatikan saat ini masih berpikir dan masih terdiam. Kok ujian Pak? Kenapa Ya. Pak? Kecelakaan atau apa? Atau sakit? Atau tiba-tiba tadi katanya apa panas tinggi terus kadang Allah punya cara tersendiri Iya. melihat Siapa tahu memang ini rezeki ini Pak yang dikasih untuk Bapak. kurang tepat atau nggak benar kalau saya menerima padahal saya di sini hanya numpang di tempat kuli. Tapi kalau saya dengan alasan ada kebutuhan atau keperluan mendadak kemudian saya menerima itu sebenarnya bukan rezeki bagi saya tapi malah semacam ujian. Allah pengen lihat dalam keadaan seperti ini apakah saya menerima tawaran yang memang saya butuhkan kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, luar biasa ya. Berkat doa pemirsa di rumah, Pak Nazir sukses di ujian kali ini. Mudah-mudahan ya, apa yang kita lihat tadi, apa yang dilakukan Pak Nazir menjadi pelajaran buat kita semuanya. Memegang amanah itu memang cukup berat. Namun apabila kita tetap berada di amanah, insya Allah di depan nanti akan banyak hal-hal yang lebih baik daripada kita mungkin saat ini yang korupsi atau yang ambil rezeki orang atau yang nyodok rezeki orang atau yang nyerobot. Aduh, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan dengan amanah seperti yang dilakukan Pak Nazir ini banyak keberkahan yang kita dapatkan. Tapi belum sampai sini ujian Pak Nazir. Kita akan lanjutkan lagi dengan ujian yang lebih keras dan lebih besar lagi ya. Namun saat ini cuaca hujan dan mungkin kita akan break sejenak. Doanya mudah-mudahan Pak Nazir di ujian yang berikutnya sukses juga. Assalamualaikum. Bapak Nazir. Silahkan keluar, Pak. Bapak silahkan keluar. Di dalam ada siapa? Panggilkan juga sekalian. Ada apa tuh? Kenapa? Ada apa? Sebenarnya saya akan bicara, cuman saya maunya istrinya juga dengar, biar saya tidak ngomong 2 kali. Ya nanti saya kasih tahu. Yakin, Pak? Yakin nggak mau saya ngomong di depan istri juga sekalian? Nggak apa-apa? Ya sudah, sini saja, Pak. Sini, Pak. Samping saya. Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Kurang lebih setahun. Setahun ya? Sudah ada izin? Sudah ada izin ya? Sudah. Izin sama siapa? Yang punya tanah. Yang punya tanah. Kebetulan saya baru saja transaksi sama yang punya tanah, Bapak. Jadi Bapak harus angkat kaki dari rumah ini. Selama yang menyuruh saya menempati di sini yang ngomong, ya saya akan pindah gitu. Siap ya, Pak ya? Oke, nggak masalah. Yaudah, berarti langsung beritahukan ke istri untuk segera beberes. Gini, Bapak kan transaksi dengan yang punya Iya. punya tanah. Iya, betul. Yang punya dihadirkan dong. Iya, kebetulan yang punya rumah lagi berhalangan, Pak. Jadi saya bersama dengan anggota polisi ya. Di sini saya tidak main-main, Bapak. Ada surat tugasnya? Ada pastinya. Tampaknya Bapak tidak percaya dengan omongan saya ini. Ya bukan nggak percaya, karena kan yang menugaskan saya untuk tinggal di sini, ya pasti itu juga Bapak yang seorang pengajar Hafiz Al-Quran kan? Iya kan? Nah, apa Bapak masih tidak percaya dengan saya? ya bukan masalah percaya atau tidak. Cuma kan yang menugaskan saya untuk tinggal di sini, Ya. ya itu yang berwenang untuk memindahkan saya di sini gitu. Jadi kalau misalnya saya tidak hadir dengan orangnya, Bapak tidak percaya? Ya, bukan nggak percaya, kan artinya saya nanti tidak sesuai dengan yang diminta oleh pemilik tempat ini. Tapi kalau saya bawa suratnya dan Bapak harus bersedia untuk tanda tangan, berarti Ya, hari kan ini ada orangnya nggak masalah. enggak. Saya butuh tanda tangan Bapak sebagai penerima. Sekarang kalau memang orangnya bisa, kenapa harus saya yang datang? Kan saya yang punya uang. Saya sama yang punya tanah baru saja transaksi, Pak. Makanya berarti kan saya, walaupun saya nggak tahu akan pindah kemana, tapi yang berhak untuk ketika yang punya tanah bilang, wah maaf ini udah ada yang beli, Bapak
entah dikasih waktu atau tidak, Bapak udah nggak bisa tinggal di sini lagi, ya udah saya akan pindah hari ini juga. Ya sudah, ajudan dan bapak polisi tolong dibantu bapaknya untuk segera beberes rumah. Tolong, ayah juga nggak apa-apa. Bapaknya masih tetap ngobrol sama saya tidak apa-apa sini. Ya, sudah tadi sudah ditelepon kok pak. Ya. Ya, Cuma apa namanya? Saya bilang tadi itu Ya. karena saya bisa tinggal di sini atas izin ya. ya, yang pemilik udah menjualnya ke saya. Ya, tapi kan secara jelas, misalnya kan namanya kita segala sesuatunya kan nggak bisa. Ya gini aja, main. dipanggilkan saja istrinya pak, biar supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Saya baik-baik kok caranya, ya. Tolong dipanggilkan Ya, istrinya saya pak. lagi ini boboin anak-anak untuk investasi ya. Sebentar saja, nggak apa-apa ya. Ibu, assalamualaikum, bisa keluar sebentar? Ya, mohon maaf ya jika kedatangan saya ini tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Jadi ceritanya seperti ini, Bu. Yang punya tanah sudah menjualnya ke saya. Dan yang punya tanah sudah memberikan saya amanah untuk memberitahukan Bapak dan Ibu untuk tidak boleh tinggal di sini lagi. Tapi tampaknya Bapak tidak percaya. Kalau begitu, saya akan tunjukkan suratnya langsung saja ya. Dan Bapak siap untuk pindah saat ini? Nggak apa-apa ya? Oke. Ajudan! Ya. Jadi mohon maaf sekali jika kedatangan saya bikin Bapak dan Ibu sedih. Harapan Ibu apa sekarang maunya? Ya, saya ikut suami. Ikut suami saja. Harapan Bapak apa? Harapannya? Yang Bapak inginkan ke depannya inginnya ngapain? Ya, apapun yang terjadi pasti udah seizin Allah. Kalaupun kita harus pindah dari sini pasti nggak mungkin Allah mengatur segala sesuatu tanpa Allah pasti memilih yang terbaik buat kita. Itu aja basic. Jadi Bapak serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa ya. Baik, kalau gitu Bapak harus sudah siap untuk menandatanganinya. Ya, surat pemindahan Pak. Ya, silakan dibuka Bapak pulpennya. Ya, Bapak sudah siap. Saya ucapkan untuk Bapak selamat mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk Bapak belanjakan. Terima Pak. Terima Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas uang kaget yang Bapak sampaikan. Ya, Cuma ya segala sesuatunya kita nggak ingin kita menerima sesuatu yang nggak jelas. iya betul. Tadi saya cuma pura-pura saja Pak. Saya ingin mengetahui bagaimana kadar cinta Bapak beserta keluarga mempertahankan rumah ini. Dan saya lihat Bapak sosok kepala rumah tangga yang sungguh bertanggung jawab sekali. Bapak semampunya menggagalkan saya, menyuruh ajudan dan polisi untuk masuk ke dalam rumah. Itu tandanya berarti Bapak sukses menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Dan saya tersentuh di sini Pak. Jadi saya tidak punya alasan untuk tidak membantu Bapak memberikan sebuah rezeki 12 juta cash untuk dibelanjakan. Ya, silakan Bapak terima. Mohon maaf, bukan saya, alhamdulillah saya bersyukur malah. Kenapa? Ya, saya nggak tahu ini uang apa. Jadi rezeki yang Bapak terima hari ini Bapak benar-benar tidak mau menerimanya. Bukan nggak mau. Karena saya di sini menempati atas izin yang punya rumah, maka segala sesuatu yang terjadi ketika saya berada di sini harus bertahan. Saya harus balik lagi, dan saya di sini atas izin tempat. Maka apapun yang terjadi hari ini rame-rame datang di sini, saya harus konfirmasi, harus mengisi izin. Baik. Kalau begitu, saya minta maaf atas yang sudah saya lakukan barusan. Dan saya sungguh terkejut sekali Pak, Bapak menolak rezeki 12 juta cash ini. Kalau begitu, saya beserta tim harus pamit. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Ya. Assalamualaikum Pak. Apa?